Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Siska dengan NIM 43200062 dari kelas KPIB Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Akan membacakan materi pengantar ilmu dakwah untuk memenuhi ujian mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Judul yang pertama yaitu tentang konsep dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Dakwah dilakukan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada era baginda Rasulullah dilakukan selama 23 tahun untuk menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun kerasulan Nabi Muhammad, 13 tahun diantaranya dihabiskan untuk berdakwah di kota Mekah, yaitu kota kelahiran beliau sendiri, dan sisanya 10 tahun digunakan untuk berdakwah di kota Madinah. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban yang bersifat taklifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, agar apa yang menjadi tujuan Islam dapat tercapai. Dakwah bisa menjadi fardu ain apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah, dan dakwah bisa menjadi fardu kifayah apabila di suatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah. Demikian juga ketika jumlah dai masih sedikit sementara tingkat kemungkaran semakin tinggi dan kemodohan merajalela, maka saat itu dakwah menjadi wajib ain bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya. Judul yang kedua yaitu tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka untuk menyeru, memanggil, dan mengajak umat Islam kepada kebaikan. Ada banyak para nabi yang berdakwah sebelum Islam, yaitu salah satunya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwah Nabi Nuh dalam Al-Quran diungkap dalam satu surat lengkap, yaitu dalam surat Nuh. Dalam surat tersebut dikisahkan kepada kita tentang sebagian dari metode dakwah, prioritas dakwah, dan kesabaran beliau berkhidmat untuk kaumnya dalam waktu yang lama. Prioritas dakwah Nabi Nuh adalah meluruskan akidah umat. Mayoritas beliau difokuskan untuk membenahi permasalahan akidah, mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setia kepada dirinya. Berbagai metode beliau pakai agar umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah pada zaman Rasulullah diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, dikenal dalam sejarah Islam sebagai nuzul Quran. Judul selanjutnya yaitu pokok-pokok dakwah. Dakwah Nabi Muhammad dilakukan pada periode Mekkah dan Madinah, di mana periode Mekkah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Adapun pokok dakwah Nabi Muhammad di Mekkah yang pertama yaitu akidah, yang mana Rasulullah diutus Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid yang hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Nabi Muhammad menyeru agar meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Selain tauhid, maka pokok dakwah Rasulullah adalah akhlak yang mulia yang terlihat dari diri pribadi beliau. Di Mekah, Nabi mengajak untuk meninggalkan segala perbuatan keji yang dilakukan masyarakat Arab. Pokok dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap masjid, mempersaudarakan sahabat dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin, meletakkan pondasi terhadap negara Islam dan tata cara pelaksanaannya yang meliputi politik, sosial, dan ekonomi agar terwujud negara yang tunduk pada hukum Islam. Yang keempat, mengatur cara bermuamalah dengan orang-orang kafir.
Karakteristik dakwah Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Rasulullah memiliki beberapa karakteristik yang patut dicontoh oleh kaum muslim. Di antara karakteristik tersebut yaitu menyelesaikan masalah dengan bijak, memudahkan atau menyelesaikan masalah dengan tegas dalam memutuskan sesuatu, bertahap, yaitu dakwah dilakukan oleh Rasulullah melalui proses menyayangi, memaafkan, dan mengedepankan harmoni, yaitu agar semua masyarakat tidak saling membeda-bedakan dan bisa berdampingan, saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Selanjutnya yaitu Mabadi al-Asyarah dalam ilmu dakwah. Al-Mabadi al-Asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. 10 hal tersebut adalah al-haddu, yaitu batasan atau hakikat, ma'uddu, objek atau pokok bahasan, at-samrah, yaitu nilai guna, nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu lainnya, fadl, yaitu keutamaan, wad'i, yaitu peletak dasar, izmi, yaitu nama, istimdad, yaitu sumber atau dasar ilmu. Selanjutnya hukum mempelajarinya, baik berupa fardu ain atau fardu kifayah. Yang terakhir yaitu masail atau masalah-masalah. Selanjutnya materi yang berjudul Manahij ad-Dakwah dan pembagiannya. Manahij ad-Dakwah atau juga disebut dengan strategi dakwah merupakan perencanaan yang berisi kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Pembagian manahij ad-dakwah yaitu strategi sentimental, ialah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan batin mitra dakwah. Yang kedua, strategi rasional, ialah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang ketiga, strategi indrawi, yaitu strategi yang dinamakan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Karakteristik tujuan dakwah bersifat sesuai, maksudnya selaras dengan visi dan misi. Yang kedua, berdimensi waktu, yaitu tujuan dakwah itu harus konkret. Yang ketiga, layak atau visible, maksudnya dakwah hendaknya berupa suatu tekad yang bisa diwujudkan. Yang keempat, fleksibel, harus lebih cepat tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi pada umat. Terakhir, dapat dipahami. Selanjutnya, materi yang berjudul Uslub ad-Dakwah. Uslub ad-Dakwah disebut juga dengan metode dakwah berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode yang berarti jalan. Sedangkan secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Terdapat macam-macam uslub dakwah, yaitu yang pertama uslub hikmah, di mana kata hikmah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Metode hikmah merupakan kemampuan da'i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu metode yang menggunakan nasihat yang baik, lembut, dan dapat menyentuh hati yang mendengarnya maupun yang melihatnya. Yang ketiga, mujahadah adalah metode yang mendakwahi manusia melalui diskusi dan dialog atau berdebat secara baik berdasarkan etika dan mekanisme diskusi. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.